Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang berkaitan dengan seputar trading, tentunya berkaitan dengan aktivitas trading kita yang sampai saat ini masih kita jalani bareng-bareng. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel kita Wijaya Trading dan bisa mempraktekkan dengan baik, silahkan jangan lupa untuk berbagi dengan yang lainnya. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita dapatkan dari pengalaman kita yang bermanfaat untuk kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus selalu kita berbagi, terus selalu kita kembangkan, dan tentu akan nanti bisa berpengaruh pada orang-orang sekitar kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan bisnis trading. Apakah bisnis trading ini bisa dijadikan sebagai ladang mencari penghasilan tambahan, atau bahkan bisa digunakan untuk mengcover kebutuhan hari-hari kita? Bagaimana cara atau strategi untuk bisa beternak uang di dalam dunia trading forex khususnya dalam hal ini? Tentu ada banyak tahapan, ada banyak langkah yang harus kita pelajari, ada banyak aspek yang harus kita mengerti sebelum kita bisa betul-betul menghasilkan di dalam dunia forex. Tidak semudah yang kita bayangkan, semuanya butuh proses yang panjang. Seperti halnya kita berbisnis di konvensional, tentu untuk bisa memulai bisnis tidak cukup kita hanya bermodalkan semangat, tidak cukup kita hanya bermodalkan uang yang mungkin kita berlebih, tetapi tentu harus banyak mempelajari apa yang akan dijadikan sebagai bagian dari bisnis kita, apa yang kita jadikan sebagai acuan untuk nanti bisa menghasilkan yang lebih tentunya dari sana, baik konvensional maupun online ya. Kita bandingkan dengan bisnis konvensional, kita mau jualan mungkin peralatan rumah tangga, mungkin kita mau jualan peralatan kecantikan dan sebagainya, macam-macam. Semuanya membutuhkan keahlian, semuanya membutuhkan perhitungan yang matang tentunya. Nah, demikian juga dengan kalau kita mempelajari satu bisnis namanya bisnis trading ya, forex khususnya, tentunya harus banyak kita pelajari, harus banyak kita cermati dari sisi kelebihan seperti apa, dari sisi kekurangan seperti apa, kemudian bagaimana memulainya, bagaimana supaya resiko itu semakin kecil, dan bagaimana supaya target itu bisa kita maksimalkan sebesar-besarnya. Baik, saya coba untuk memberikan sedikit gambaran ya berkaitan dengan trading forex ini ya. Mungkin kalau dibanding dengan bisnis konvensional yang lain, tentu ada kelebihan yang luar biasa. Ada juga kekurangan yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, dan kekurangan ini kalau kita bisa maksimalkan menjadi satu kelebihan, tentunya ini akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada umumnya. Kita awali dari kelebihan. Apa kelebihan dari trading forex ini ya? Ada banyak sekali kelebihan yang mungkin orang belum memahami, dan mungkin juga sebagian orang yang masih terlalu awam di dalam dunia trading, khususnya forex di sini. Kelebihan dari trading forex yang pertama, tentu di dalam trading forex ini kita punya waktu yang cukup panjang, kita punya waktu yang sangat fleksibel. Di dalam satu hari itu bisa 24 jam kita melakukan transaksi, bahkan di dalam satu minggu itu bisa 7 hari penuh kita bisa melakukan transaksi di sana. Tentu tidak semua broker membuka posisi, artinya semua pair, semua instrumen dibuka dalam satu minggu penuh ya. Dalam kondisi normal 5 hari kerja itu tentu lebih dari cukup ya. Ada mungkin Sabtu Minggu yang pair-pair tertentu yang masih bisa kita jalankan, tetapi secara umum tentu 5 hari kerja itu sudah lebih dari cukup. Sepanjang waktu, baik pagi, siang, ataupun malam, bahkan ketika kita ada waktu, ketika kita ada ruang yang cukup untuk kita bisa menyempatkan diri, kita bisa menjalankan bisnis trading kita kapanpun dan dimanapun, selama ada jaringan internet, selama ada koneksi yang baik.
maka kita bisa melakukan transaksi. Yang kedua, di dalam trading forex ini selain punya fleksibilitas yang tinggi, tentu dengan modal yang terbatas kita juga bisa melakukan transaksi dalam trading forex ini. Nah, dibanding dengan kita menggunakan bisnis konvensional, mungkin kita modal 100 juta, belum tentu kita bisa melakukan jual beli yang dengan item yang banyak, dengan hasil yang maksimal di sana. Kenapa? Diingat, dalam trading atau di dalam bisnis konvensional kita mesti belanja barang, mesti kita membuat etalase, mungkin kita harus siapkan semua tempat dan sebagainya, dan itu memakan biaya yang cukup besar. Sementara kalau kita menekuni dalam dunia trading, kita hanya butuh peralatan Android, atau mungkin kita butuh laptop, komputer, kemudian kita butuh ruangan kecil mungkin yang tidak terlalu besar, yang dimana di situ bisa tersedia akses internet yang sangat mendukung, dan itu bisa kita jalankan kapanpun, dimanapun. Bahkan dengan modal 100.000 saja, 100.000 rupiah, kita sudah bisa menjalankan bisnis trading forex ini. Berikutnya, selain dari modal yang terbatas, juga kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar tentunya dibanding dengan yang lain, dibanding dengan bisnis konvensional yang lain. Tentu peluang potensi yang bisa kita dapatkan dari trading ini bisa lebih besar ya. Dengan modal 100 dolar apakah bisa menghasilkan 1000 dolar? Tentu jawaban ini yang banyak ditunggu orang ya. Modal 100 dolar ya, apakah bisa mendapatkan nanti 1000 dolar? Apakah bisa mendapatkan 5.000 dolar? Jawabannya tentu bisa ya, tetapi semuanya berproses, tidak bisa simsalabim dalam waktu yang sangat cepat ya. Kalaupun kita bisa sehari ratusan persen dari modal kita, maka untuk bertahan berikutnya itu akan sangat sulit. Kenapa? Tentu kalau resiko yang kita ambil terlalu besar, maka ketika kita salah di dalam memperkirakan, ketika salah kita dalam menganalisakan, dan marketnya berbalik, ketahanan kita tidak cukup, maka bisa habis dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dari sisi lain, kelebihan dari trading khususnya forex ini apa? Kita bisa melakukan transaksi jual dan beli. Bahkan tidak hanya kita memanfaatkan beli saja ya. Mungkin dalam konvensional, untuk bisa mendapatkan untung kita harus belanja dulu, kemudian baru kita jual. Belanja dengan harga murah, kemudian kita jual dengan harga lebih tinggi. Berbeda dengan di dalam trading ya. Dalam trading forex ini kita bahkan bisa manfaatkan peluang dua-duanya. Ketika marketnya lagi naik, kita bisa manfaatkan untuk beli. Sebaliknya, ketika marketnya sedang bergerak turun, kita bisa manfaatkan untuk jual duluan, sehingga dua-duanya bisa berpeluang baik naik maupun turunnya. Nah, ini kelebihan dari trading forex. Kemudian dari sisi kebebasan juga, kita bisa kapanpun bisa melakukan transaksi trading dengan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Di dalam trading juga bisa mendapatkan peluang yang berlebih dibanding dengan yang lain ya, yang tidak bisa didapatkan dalam bisnis konvensional, yakni kecepatan, yakni likuiditas. Di dalam kita transaksi kapanpun, kita bisa cairkan kapanpun, kita bisa entry kapanpun, dan ketika kita untung saat itu juga kita bisa lakukan withdraw atau tarik tunai. Dengan likuiditas yang tinggi, pergerakan yang cepat, bisa entry dan exit kapanpun, tentu ini kelebihan yang sangat menguntungkan bagi semuanya. Kemudian jangan hanya berpikir keuntungan ya, jangan berpikir enaknya. Tidak semua orang bisa menjalankan trading forex ini dengan baik. Artinya tidak semua bisa survive di sana. Kenapa? Karena yang ada dalam benak banyak orang, di dalam mindset hampir semua orang, trading itu dianggap seperti hanya permainan ya, hanya jual dan beli, hanya jual dan beli. Dengan tombol buy dan sell, kemudian biru, kemudian kita close dan bisa withdraw dengan baik. Suatu saat kita akan menemukan di mana ketika market itu tidak sesuai dengan yang kita perkirakan, maka jatuhlah kerugian yang kita derita. Ada berbagai macam kerugian, ada berbagai macam kekurangan yang harus kita pertimbangkan di awal.
Apa kekurangan ini? Sayang sekali trading ini satu peluang bisnis yang bisa menjadikan orang itu bangkrut dalam waktu yang singkat ya. Dalam trading itu tidak jarang orang yang bangkrut, orang yang stres bahkan sampai bunuh diri dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Ya, karena di dalam benaknya, di dalam mindsetnya, yang ada adalah bagaimana supaya kita dapat keuntungan yang cepat, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang sangat instan. Tentu ini sangat berisiko, sangat tinggi sekali ya. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan semuanya, dalam trading punya resiko yang sangat besar. Orang bisa stres, orang bisa bangkrut dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit. Ada banyak pengalaman dari teman-teman yang sudah banyak bercerita ke kita. Dari teman-teman Wijaya Trading, ada banyak yang mereka bahkan sampai terancam perceraian dengan keluarganya. Ada yang sampai bunuh diri, bahkan ada yang stres, ada yang gelandang dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan hanya kelebihan. Ya, dia tidak berpikir bagaimana resikonya. Tidak berpikir ketika market itu berbalik, tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik, tidak diimbangi dengan disiplin trading plan yang baik, maka tidak mungkin ya, tidak menutup kemungkinan semuanya akan berakhir dengan tragis. Sehingga harus kita pelajari semuanya. Kekurangan yang pertama adalah ini bisnis yang sangat berisiko. Saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk terjun dalam dunia bisnis trading ini, tetapi saya hanya membuka ruang ya, membuka pemahaman. Siapapun juga bisa berpeluang, bisa berpotensi mendapatkan hasil lebih. Tentu dengan catatan, harus tahu ilmunya, harus tahu strateginya, harus punya minimal rencana yang jelas di sana. Di dalam bisnis apapun, kalau kita tidak mulai dengan rencana, kita tidak mulai dengan perhitungan yang matang, semuanya akan berakhir dengan tragis, termasuk trading ini. Kemudian yang kedua, trading ini karena semuanya berbasis online ya, maka tentu akan sangat rentan dengan namanya penipuan, sangat rentan dengan namanya scam dan sebagainya. Orang hanya melihat, oh ternyata enak kita bisnis trading, bahkan kita sampai ikut investasi kemanapun. Di sisi lain, di tempat yang mungkin menawarkan berbagai macam propagandanya, atau bahkan menawarkan berbagai macam kelebihannya, apakah terkait dengan sinyal, apakah terkait dengan sharing profit, apakah terkait dengan mungkin robot trading dan sebagainya. Tentu ini bisa menjadi peluang untuk kita menjadi korban di sana ya. Mungkin kita sudah banyak mendengar berita dari media massa, mungkin kita sudah banyak mendengar dari berbagai cerita teman-teman atau testimoni dimanapun ya, baik dari media sosial, media elektronik, terkait dengan penipuan mengatasnamakan Wijaya Trading. Ya, apakah itu investasi bodong, apakah itu terkait dengan signal, apakah itu terkait dengan indikator, apakah itu terkait dengan robot trading dan sebagainya ya. Semuanya sangat berpotensi untuk terjadi penipuan di sana. Nah, dari yang ada ini, dari pengalaman yang ada, dari cerita-cerita dari teman-teman yang sudah berjalan ini, tentu menjadi perhatian kita, teman-teman yang baru memulai dunia trading. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita tidak ngerti bagaimana tekniknya, mengawali bisnis itu, tentu ini sangat berisiko tinggi. Karena itu, sebelum memulai bisnis trading, maka perhatikan dan pelajari betul dasar-dasar trading itu seperti apa. Yang mencakup tentunya bagaimana cara membaca pasar, bagaimana kita membaca secara makro, secara global, secara fundamental. Karena banyak aspek ya, banyak hal yang bisa mempengaruhi pergerakan dari pasar uang ini. Salah satunya nanti berkaitan dengan pengangguran, berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan geopolitik di luar, yang betul-betul ini sangat mempengaruhi dari pergerakan harga yang ada di pasar dunia. Nah, ini kalau kita tidak memahami, kalau tidak
kita pelajari dulu di awal, termasuk bagaimana manajemen resikonya. Berapa duit yang akan kita tanamkan di sana, berapa duit yang akan kita nanti belikan atau kita transaksikan dalam satu transaksi kita. Kemudian berapa resikonya yang nanti kita siapkan ya, dalam kondisi terpaksa saat betul-betul pasar itu di luar perkiraan kita ya, maka berapa resiko yang harus kita siapkan. Satu saat mungkin kita punya skill di sana, satu saat kita punya keahlian yang lebih, kita punya mental yang kuat, punya semangat untuk belajar yang tinggi, sehingga suatu saat juga bisa kita meresikukan yang lebih tinggi, tentu dengan pengalaman, tentu dengan ilmu yang sudah kita pelajari, dengan teknik yang sudah kita rencanakan. Tanpa ini semuanya, maka sangat mustahil kita bisa bertahan dalam dunia trading, khususnya dalam trading forex, baik itu di pasar uangnya, kemudian komoditas dan sebagainya. Intinya dalam trading itu adalah profesi di mana kita harus aktif jual dan beli dalam periode tertentu. Mungkin ada orang yang suka scalping, ada yang suka day trading, ada yang suka swing trading dan sebagainya. Semuanya kalau kita persiapkan dari awal, semuanya kalau kita sudah rencanakan dari awal, pelajari, kemudian coba pelajari, kemudian praktekkan. Uji yang sudah kita pelajari itu di dalam market yang sehari-hari kita jalankan ya. Mungkin hari ini kita rugi, maka pelajari, belajar banyak dari kerugian. Dari sanalah kita bisa nanti memperbaiki strategi kita, bisa memperbaiki rencana trading kita yang mungkin awalnya kita terlalu ambisi ya, kita pengen targetnya sekian persen, ternyata kemampuan kita tidak sampai di sana, maka kembali kita evaluasi, kita pelajari dan sebagainya. Mungkin ini pengantar untuk kelebihan dan kekurangan trading, khususnya trading forex di sini. Mudah-mudahan teman-teman yang baru yang akan menekuni dalam dunia trading lebih terbuka wawasannya, tidak hanya melihat dari sisi potensi, tapi perhatikan dari sisi resiko. Kalau dua-duanya kita bisa jalankan dengan baik, kita bisa pelajari dengan baik, kita bisa praktekkan, maka tidak mustahil kita bisa berhasil dalam dunia trading. Terima kasih semuanya teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Ambil sisi positifnya. Kalau teman-teman mungkin masih belum siap dengan resiko yang tinggi, belum siap dengan peluang yang mungkin juga sangat tinggi potensinya, maka lebih baik kita urungkan, kita pelajari, kita betul-betul siapkan dari awal. Jangan dipaksa, jangan memaksa diri kalau memang tidak sesuai dengan style kita, tidak sesuai dengan hati kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya, like dan komen ya. Mudah-mudahan nanti komen-komen teman-teman kita bisa bahas dan kita bisa buatkan videonya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.